Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 terdiri dari Ratu Fajar Agustin, Eka Maesari Nur Hidayat, dan Afriana Putri Ananda. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang model implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Eka Maesari Nur Hidayat. Apa yang dimaksud dengan model implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan, masyarakat maupun keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Jin ayat 14 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minal muslimuna wa minna ulqasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami adalah orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Ayat tersebut menggambarkan bahwa kita dalam kehidupan harus berbuat yang lurus. Kata dimensi ajaran Islam berasal dari gabungan antara dimensi dan ajaran Islam. Kata dimensi adalah sebuah ukuran dalam mempelajari sesuatu, entah itu agama atau pengetahuan. Juga disebut tahapan untuk melalui dari dasar. Alasan Islam adalah suatu ajaran agama yang mana di dalamnya terdapat sebuah sistem dan aspek. Aspek kajian juga mengajarkan apa arti dari iman, tanggung jawab, kepercayaan, dan tempat beribadah. Macam-macam dimensi ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, akidah. Akidah di mana mengajarkan keteguhan dan kepastian dalam iman agar tidak ada keraguan untuk meyakini dalam agama. Dan yang kedua, syariat. Syariat sebuah ajaran, hukum atau peraturan yang mengatur dalam lingkup ajaran dan prinsip di dalam agama kehidupan umat Islam. Dan yang terakhir, akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku yang berupa ajaran dalam Islam, yaitu etika bagaimana untuk memiliki watak yang baik untuk menghormati yang lebih tua dan menghargai dari yang lebih muda. Pengertian dimensi dan karakteristik pribadi yang Islami. Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang padang sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kerusakan moral semakin banyak terjadi. Padahal mayoritas masyarakat kita beragama Islam, yaitu agama yang dikenal sangat menjunjung tinggi moralitas. Tulisan ini secara garis besar menjelaskan bahwasannya terhadap sebuah konsep dalam pembentukan kepribadian Muslim, yaitu tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah itu berarti pendidikan yang Islami. Pengertian dimensi dan karakteristik keluarga yang Islami itu adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat dan ikhlas dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang matang, yang dilandasi oleh pondasi ajaran Islam. Karakteristik keluarga yang Islami, yaitu pertama, sebuah keluarga seorang Muslim harus dibangun atas dasar tauhid atau mengesahkan Tuhan. 2, keluarga Islam harus selalu internalisasikan akhlak Islami. 3, romantis, dalam artian bahwa suami dan istri hendaknya saling menghormati, tenggang rasa, dan bersikap lembut. 4, menghormati tetangga dan tamu. Pengertian dimensi karakteristik masyarakat yang Islami. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang dibentuk berdasarkan etika ketuhanan yang Maha Esa yang bertompang pada 1, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, 2, bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, 3, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa
Karakteristik masyarakat yang Islami. Yang pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka. Yang kedua, masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpadu dan integratif. Yang ketiga, masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang dinamis dan progresif. Yang keempat, masyarakat Islami adalah masyarakat yang disiplin, baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang kelima, masyarakat Islami membentuk persaudaraan yang tangguh, menekankan kasih sayang antara sesama. Dan yang terakhir adalah masyarakat Islami yang sederhana yang berkesinambungan. Pengertian dimensi dan karakteristik profesi yang Islami. Profesi yang Islami adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan menuntut keahlian, menggunakan teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut karakteristik profesi yang Islami. Terdiri dari 4, yaitu sidik, jujur. Jujur kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Sifat jujur akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian untuk menghadapi ujian apapun bentuknya. Yang kedua yaitu amanah. Artinya amanah. Sifat amanah mendorong seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Keberadaan sifat ini akan membangun kekuatan diri dan memperbaiki hubungan sosial. Yang ketiga yaitu tablik, artinya komunikatif. Seseorang pembisnis harus menjadi marketing yang hebat, juga harus menjadi seorang pembicara yang unggul. Dan yang terakhir yaitu fatonah, artinya cerdik. Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi ajaran agama Islam pada masyarakat. Yang pertama, adanya masjid atau musola di lingkungan. Adanya tempat ibadah di suatu lingkungan dapat menandakan mayoritas pemeluk agama dalam lingkungan tersebut. Contohnya, masjid sebagai tempat ibadah umat muslim sekaligus sebagai pusat kegiatan keagamaan di lingkungan tersebut. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dapat kita ketahui bahwa menjalani kegiatan keagamaan bersama seperti menyelenggarakan sholat Idul Fitri, sholat berjamaah, buka puasa bersama, dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjaga tali silaturahim. Dan yang ketiga, macam-macam pemeluk agama di lingkungan sekitar. Dalam hal ini kita diwajibkan untuk bertoleransi antar pemeluk agama di lingkungan sekitar guna menghindari permusuhan dan menjaga kedamaian. Dan yang terakhir adalah pendidikan agama Islam yang diajarkan di dalam keluarga. Pendidikan ajaran agama Islam dalam keluarga dapat menjadi pengaruh untuk kekuatan iman seseorang. Berikut adalah beberapa contoh implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menerapkan sopan santun, seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 1-3. Kedua, menjadi orang yang jujur, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, yang mengajarkan bahwa kita manusia harus berbuat dan berkata jujur. Ketiga, menepati janji. Dalam surat An-Nahl ayat 91 dijelaskan bahwa sebuah janji pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Keempat, menolong sesama manusia. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menolong orang. Dalam hal baik, kita akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, jika menolong orang dalam hal buruk, kita akan ikut mendapatkan dosanya. Dari kesimpulan tersebut, setiap Islam wajib mengimplementasikan ajaran Islam kehidupannya. Banyak cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun cara-cara tersebut dilakukan untuk hal kebaikan agar mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih dari
presentasi kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.